minta ampun kepada Allah. Biar apa? Maksiat ini berhenti di situ. Kenapa? Maksiat yang satu akan mengundang maksiat yang lain. Dosa yang satu akan mengundang dosa yang lain. Kalau ini tidak di-cut, maka ini akan nyambung terus, maksiat terus. Sehingga apa? Kita jadi ahli maksiat. Tapi kalau kita bisa cut dengan amal soleh, dengan sedekah, ya, bisa sedekah harta, bisa berbuat baik apa, nah ini maka akan meng-cut kemaksiatan tersebut di situ, kemudian digantikan dengan kebaikan. Sebagaimana kemaksiatan tadi, kebaikan yang satu akan menarik kebaikan yang lain. Ngiri sama yang senang sedekah, pokoknya aku nomor siji. Wah, boleh kita iri seperti itu. Nah, Umar bin Khattab iri kepada Abu Bakar. Umar bin Khattab membawa hartanya di depan Rasulullah. Ya Umar, ini hartamu, berapa yang kau tinggalkan untuk istri dan anakmu, untuk keluargamu? Umar bin Khattab menjawab, sudah saya tinggalkan separuh ya Rasulullah untuk keluargaku. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq membawa hartanya, berapa banyak Abu Bakar yang kau tinggalkan untuk anak istrimu? Saya tinggalkan anak istriku hanya Allah dan Rasulnya saja. Jadi berapa yang disedekahkan? Semua harta yang dimilikinya. Jadi Umar bin Khattab jadi nyalip enggak? Enggak jadi. Nah, karena Abu Bakar mensedekahkan, ya, menginfakkan semua harta yang dia miliki. Masya Allah. Kemudian Umar bin Khattab dalam sejarahnya, beliau waktu meninggal itu mewakafkan sepertiga, ya, harta yang diwariskan beliau. Nilainya kurang lebih sekitar 300 miliaran harta warisan yang beliau tinggalkan, ya. Nah, itu diwakafkan berapa? Sepertiga. Nah, kita nanti mewakafkan berapa ini warisan kita? Warisannya bentuk tanah apa bentuk utang? Janganlah ya. Jangan ya. Alhamdulillah saya sepekan terakhir ini sedang konsentrasi di Sukoharjo atas, ya. Saya butuh pasukan sebenarnya ini, terutama yang sangar-sangar ini, strong ya. Ya, preman ya. Di atas itu kita sedang siap-siap perang melawan rentenir, ya. Rentenirnya kejam-kejam sekali. Bunganya, Mas, bunganya rentenir, ya, di atas itu, ya, per 1.300.000 bunganya. Itu per 5 hari loh, bukan per bulan. Berarti 30% per 5 hari. Sebulan berarti kali 6 berapa? 180%. Itu, Mas, kalau nagih itu 4 orang 5 orang, gedenya sekita-kita ini, gede-gede gitu. Nah, butuh orang yang sekita-kita juga nih, yang ke atas gitu. Nah, tapi sebenarnya mereka para rentenir itu hanya mencari orang-orang yang lemah biasanya, ya. Mencari orang yang lemah sehingga di pressure, ditakuti, itu dia keluar duit, dihisap darahnya, makanya disebut lintah darah. Nah, ini yang mau kita perangi, ya. Saya sih sebenarnya nggak senang kelahi-kelahi gitu, ya. Tapi kalau sudah begini diam gitu, orang pada takut biasanya. Apalagi kalau gede-gede terus badian gini, diam aja orang nggak berani dekat, ya. Nah, ini bisa jadi ladang amal, ya, buat kita semua, ya. Itu Umar bin Khattab, ya. Oke, saya lanjutkan, ya. Nah, rata-rata wajah kalau khair, tambah ganteng aja. Itu Umar bin Khattab, ya. Kemudian Utsman bin Affan, ya. Siapa yang pernah dengar sedekahnya Utsman bin Affan?
Ayo, siapa yang pernah dengar? Utsman bin Affan, apa sedekah beliau? Ada yang pernah dengar? Pada saat perang Tabuk ya, perang Tabuk itu perang umat Islam melawan Romawi ya. Umat Islam hanya kurang lebih 200.000 kalau tidak salah, 20.000, 200.000 atau 20.000 ya. Pokoknya 220.000 ya, 20.000 dibanding 300.000. Ya, perbandingannya jauh sekali. Nah, perang Tabuk ini Rasulullah mengumpulkan nih sedekah dari para sahabat. Nah, Utsman bin Affan sedekahnya itu 300 unta untuk perang. Unta kalau sekarang itu lebih mahal dari sapi. Kalau sapi sekarang berapa? 20-an ya. Coba dihitung Mas. Nah, yang bawa handphone. 300 unta kali 20 juta. Ayo. Wah, ini urung 300 kali 20 juta. Sedekah untanya saja senilai 6 miliar rupiah plus uang cash 1.000 dinar. 1.000 dinar kalau dikonversikan hari ini 3 miliar rupiah. Jadi untuk perang Tabuk, Utsman bin Affan itu sedekahnya berapa? 9 miliar rupiah. Bayangkan ya, sahabat waktu itu kaya rayanya sangat luar biasa. Sedekahnya juga luar biasa. Kemudian Utsman bin Affan, Masya Allah, ini memang sudah dijamin surga ya, termasuk as-sabiqunal awalun. Tapi khusus untuk Utsman bin Affan, di challenge sama Rasulullah, ketika Madinah kekeringan ya, ini ada satu sumur yang masih berlimpah air, cuman dikuasai oleh Yahudi. Jadi umat Islam kalau butuh air itu membayar semakin mahal karena air semakin hilang ya. Akhirnya umat Islam tercekik oleh kondisi ini. Kemudian Rasulullah berkata, siapa yang mampu membeli sumur itu dijamin surga. Wah, langsung Utsman bin Affan langsung negosiasi. Yahudi, saya akan beli sumurmu separuh. Saya nggak akan membeli semua. Ente 1 hari, saya 1 hari. Akhirnya didilkan seharga 12.000 dirham. Berapa? Dirham, bukan dinar ya. Kalau 1 dirham itu sekarang senilai 70.000 rupiah. 1 dirham. Maka kalau 12.000 dirham, 12.000 dikalikan 70.000, senilai berapa? Berapa? 840 juta. Dibelilah sumur itu ya. Nah, dikira separuh-separuh itu nanti Yahudi masih bisa jual air. Ternyata umat Islam ngambilnya di hari jatahnya Utsman bin Affan dan gratis. Akhirnya apa? Tidak ada yang beli air di Yahudi. Kemudian Yahudi, ya wes tuku sisan separuh nih, dijual 8.000 dirham. Berarti kalau 8 kali 7 berapa? 8.000 kali 7. 560 tambah tadi 800 sekian. Sumur itu senilai berapa? 1, sekian miliar rupiah dieksekusi sendirian oleh Utsman bin Affan. Oke, tepuk orang di sebelah kanan panjenengan. Saudaraku, saya doakan engkau kaya raya, saudaraku. Neng aja lali roh aku ya. Kalau ada sedekah sumur, ayo tepuk orang di sebelah kanan Anda. Pastikan namamu tercantum di situ. Ya, jadi kalau
jenengan pengen punya ya amal soleh yang luar biasa, sedekahlah sumur ya. Seperti Utsman bin Affan itu dijamin surga sama Allah karena membebaskan sumur tersebut. Nah dari situ kehidupan Utsman bin Affan semakin melimpah, semakin luar biasa. Akhirnya beliau berdagang antar benua gitu aja kelasnya. Nah beliau mendatangkan bertonton ya, berkapal-kapal sembako ya, datang ke Madinah. Waktu itu Madinah sedang paceklik. Ketika sedang paceklik, sedang tidak ada hasil pertanian, maka saatnya jualan hasil pertanian dengan harga yang mahal, betul nggak? Betul apa betul? Kalau kita jadi Utsman bin Affan ya, lagi nggak ada beras semua, katakan beras lagi dimakan hama, jangan bisa mendatangkan dari luar negeri, tentu. Kira-kira dijual murah atau dijual 2 kali lipat, kira-kira? Wah, jual mahal ya pasti ya seperti itu ya. Kayak orang Indonesia banget ya. Regone Indonesia dikejreke, ambil dari luar gitu ya, Masya Allah. Nah, sama pedagang-pedagang Madinah itu sembakonya Utsman bin Affan ini akan dibeli dengan harga berlipat-lipat. Cuman Masya Allah, oleh Utsman bin Affan sembako itu diangkut oleh 1000 unta dan itu semua disedekahkan kepada warga Madinah. Allahu Akbar. Keren apa keren banget? Padahal satu unta itu, satu kontainer ya, satu kontainer besar itu isinya 40 unta. Berarti kalau 1000 unta berapa kontainer berarti? Berapa? Satu kontainer isinya 40 unta, 40 bawaan unta. 40 kali 10 kali 20. 20 berapa? 25 kontainer, bayangkan ya. 25 kontainer ya. Keren ya, Masya Allah, sembako dibagi ya. Ada yang nantang saya beli Utsman dengan harga sekian kali lipat. Tidak, saya akan berdagang dengan Allah karena Allah akan membeli dagangan saya 10 kali lipat. Terbukti tidak? Terbukti sampai hari ini Utsman bin Affan masih punya tanah, punya hotel, punya rekening atas nama beliau. Keren apa keren banget? Keren banget. Dimulai dari apa tadi? Sedekah sumur tadi, kemudian harta beliau jadi berlimpah ruah ya. Ini Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib, dia mensedekahkan apa yang luar biasa? Sedekah ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, Ali bin Abi Thalib menyedekahkan apa? Nyawa beliau. Beliau menggantikan Rasulullah tidur di tempat tidurnya Rasulullah. Biar apa? Dikira Rasulullah masih tidur di situ dan dibunuh di situ. Artinya apa? Beliau mensedekahkan apa? Nyawanya. Masya Allah. Nah, mudah-mudahan kita nanti bisa mencontek ya sedekah-sedekahnya para sahabat. Amin ya robbal alamin. Ya, kita boleh iri kepada para ahli sedekah. Ya, nanti jangan bisa browsing lagi ya sedekahnya para sahabat itu seperti apa. Kemudian yang keempat ya kita akan bahas ya. Kenapa para sahabat orang yang senang sedekah ya itu sangat suka sedekah ya, bahkan ya jangan bisa lihat ya orang-orang ahli sedekah itu nyah-nyohnya luar biasa, betul apa betul? Tapi nek ono sing bahilnya juga luar biasa. Ada yang seperti itu ya. Ada yang nyah-nyohnya luar biasa, ada yang bahilnya luar biasa. Yang nyah-nyohnya luar biasa karena tahu ilmunya. Kenapa kok teman-teman ini pada sedekah tenaga ya di warung sedekah ya? Kenapa? Karena tahu ilmunya. Sedekahlah karena sedekah itu tidak mengurangi harta. Kalau jenengan keluarkan harta ya, itu sesuai yang dikehendaki Rasulullah, yang disarankan Rasulullah. Rasulullah bersabda, sedekahlah karena sedekah tidak mengurangi harta. Catat ini, penting ini.
mindset yang dibangun ketika kita memberi tidak mengurangi harta. Bahkan jika engkau menyimpan harta dengan tidak mensedekahkannya, maka Allah akan menahan rizki untukmu. Orang bakhil itu, orang yang menahan rizkinya tidak disedekahkan, orang bakhil itu akan Allah tutup rizkinya. Nanti jadi banyak penyakit, ya, budrekan, nanti penyakitnya jantung, diabetes. Kayaknya kaya raya, tapi boleh makan sate kambing? Nggak boleh. Makan jeroan boleh? Nggak boleh. Kikil sapi boleh? Nggak boleh. Duitnya buat apa terus? Tahu tempe, ya. Kalah sama jenengan ya, so mangan sate, ya. Warung sedekah kayak lawe kan enak-enak ya. Jenengan malah bisa makan semuanya. Punya Alphard tapi setiuk, ya, tahu setiuk? Setiuk. Orang kena stroke itu kan nggak bisa bilang R, ya, dia aku setiuk. Punya Alphard bisa naikin, punya motor bagus bisa naikin, punya sepeda bisa naikin? Enggak, Allah tutup rizkinya karena dia bakhil. Asik apa enggak? Enggak banget, ya. Enggak banget. Oke, yang kelima, ya, fadilah sedekah dunia dan akhirat. Ini nanti bisa dibuka, ya, Quran surat Saba ayat 39. Dan barang siapa yang kamu nafkahkan, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah Allah khairur razikin, Allah sebaik-baik pemberi rezeki, ya. Pokoknya yang kita nafkahkan pasti Allah ganti, pasti, ini garansi. Oke, tepuk orang di sebelah kanan panjenengan. Saudaraku, diingat-ingat ya, semua yang engkau berikan sebagai sedekah pasti Allah ganti. Tepuk yang keras, garansi. Oke, ya. Nah, nek dipelek ke siji itu sudah luar biasa. Tapi Allah akan memberikan berapa? Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah akan lipat gandakan pahala kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Jadi tidak cuma dikembalikan, tidak cuma diganti, tapi ditambahi. Berapa tambahannya? Al-Baqarah 261. Perumpamaan infak yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. 1 bulir menumbuhkan berapa? 7, ya, 7 bulir, dan tiap bulirnya adalah 100 biji. Berarti di situ perkaliannya berapa? 7 kali 100. Maka Allah bisa melipat gandakan sedekah kita sampai 700 kali lipat. Makanya kunci ketika jenengan pengen ada lompatan-lompatan rizki adalah dengan bersedekah, khususnya nomor 2. Apa? Infak harta panjenengan. Sehingga apa? Jenengan kasih 1, lompatannya 10, lompatannya 70, lompatannya 700 kali lipat. Garansinya minimal 10 kali lipat. Keren apa keren banget? Keren banget, ya. Kemudian berikutnya halaman kedua, ya. Ini ada hadis yang sangat luar biasa. Barang siapa yang bersedekah dengan sesuatu yang senilai dengan sebutir kurma dari usaha yang halal. Digaris bawahi, usaha yang halal. Sedangkan Allah tidaklah menerima kecuali yang baik. Jadi harus dari yang halal dan yang baik.
maka Allah akan menerima sedekahnya dengan tangan kanannya, kemudian mengembangkannya untuk pemiliknya, seperti seorang di antara kalian membesarkan kuda kecilnya hingga sedekah tersebut menjadi sebesar apa? Gunung. Padahal sedekahnya tadi senilai apa? Sebutir kurma. Berapa sih nilainya sebutir kurma? 500 rupiah? 1000 rupiah? Tinggal kurmanya ya. Kalau kurma ajwa sihab ya mahal. Kurma ajwa ya. Nah, jadi jenengan harus bersedekah walaupun sebutir, senilai sebutir kurma. Ini kalau dari rezeki halal, kemudian itu dari yang baik-baik, maka Allah akan mengembangkannya ya sampai sebesar gunung. Usaha yang halal, ini catatannya saya sedikit nambahi adalah tidak boleh tercampur harta haram di situ. Harta haram itu apa? Salah satunya adalah cara mendapatkannya haram. Itu tidak diterima sebagai sedekah. Di situ ada ribanya, itu tidak diterima sebagai sedekah. Riba di mana modalnya? Jangan ngambil dari Bank Riba Indonesia contoh. Tahu ya Bank Riba Indonesia? Jangan lang bilang ya, bukan saya. Atau Bank Riba Indonesia, ada nggak Bank Riba Indonesia? Belakangnya 46 itu ya, nah itu Bank Riba. Modalnya dari riba, maka hasilnya, hartanya, harta haram. Jenengan naik motornya, motor cicilan, leasing, ada ribanya, maka keberkahan di jenengan bekerja juga hilang juga. Handphonenya cicilan riba juga. Wah, ngeri itu. Jadi tidak diterima sedekah yang dari harta haram. Tidak diterima. Nah, kalau dari harta yang halal, contoh jenengan bekerja dengan keringat jenengan sendiri, jenengan dapat hasil, jenengan sedekahkan walaupun senilai sebutir kurma, ini akan jadi perkalian yang sangat luar biasa. Itu ya. Kemudian yang keenam, ini yang disampaikan Ustadz Kamil ya. Al-Munafikun ayat 10 ya. Siapa yang sudah hafal? Ustadz Kamil ya. Sering ini dijadikan status ya, Pak Mul ya kayaknya ya. Dan belanjakanlah dari apa yang kamu berikan sebelum kamu datang kematian ya. Al-Munafikun ayat 10 ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa as-saddaqa wa akum minas solihin. Jadi kita diperintahkan untuk bersedekah dari apa yang kita dapatkan ya, sebelum datang ya, ajal kita ya. Nah, kalau kita sudah mati, atau bahasanya Ustadz Kamil itu, orang kalau sudah meninggal, sudah di alam kubur, maka dia minta dihidupkan kembali, fa as-saddaqa. Dia pengen sedekah. Yang kedua, dia pengen jadi orang-orang yang saleh, berbuat amal saleh. Jadi ayo sangu sedekah yang banyak untuk sangu di alam kubur kita, di akhirat kita. Atau pelajaran dari sini, siapa yang bapak, ibu, mertua yang sudah meninggal, ada nggak? Boleh angkat tangan. Oke, tepuk orang di sebelah kanan panjenengan. Saudaraku, dari sini kita bisa ambil ilmu. Bersedekahlah
atas nama orang yang sudah meninggal. Karena beliau-beliau butuh amal sedekah. Jadi kalau ada yang bapak ibu sudah meninggal, jangan sering-sering bersedekah atas nama beliau. Boleh tidak? Boleh, nanti saya akan bahas di poin berikutnya ya. Jadi di Al-Munafikun ayat 10 ini wanti-wanti buat kita untuk bersedekah sebelum apa? Sebelum meninggal, sebelum kita pindah ke alam kubur ya. Pertanyaan berikutnya, kapan kita dipanggil ke alam kubur? Kapan? Jenengan duluan apa saya belakangan? Yang sudah siap boleh angkat tangan kanan? Yang sudah siap? Oh, belum semua ya. Padahal kalau kita mau berangkat bepergian jauh itu ya, sudah ditentukan harinya, kita siap-siap nggak kira-kira? Kopere siap-siap, sangune siap-siap, betul? Lah ini kita sudah ditentukan belum waktunya? Sudah Pak, sudah ditentukan, cuman kita tidak diberi tahu. Berarti nyiap ke kopernya kapan? Nyiap ke sangune kapan? Ya anytime, sekarang harus disiapkan. Nah, monggo muhasabah diri ya. Masih banyak dosanya atau pahalanya ini? Masih banyak dosanya atau banyak pahalanya? Masya Allah. Lanjut ya. Kapan kita harus bersedekah? Kapan? Ini belum ada yang ngecup loh. Siapa yang mau sambal pecel Pandan Toyo? Ini di endorse Pandan Toyo. Tinggal satu, ada yang mau? Wah, mau gak? Semoga tambah sehat, tambah nikmat ya. Tambah cepat ya. Wah, ini tuh untuk membahagiakan istri ya, piye nggih? Oh, kasihkan ibu ya, orang tua ya. Oh, mertua. Yeah. Ali Imran 134 ya. Wasyari'u ila maufiratim mir rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Disediakan untuk siapa? Lil muttaqin. Disediakan untuk siapa? Boleh angkat tangan kanannya? Surga seluas langit dan bumi disediakan untuk siapa? Boleh angkat tangan kanannya? Ya, untuk orang-orang bertakwa. Alladzina yunfikuna, mereka selalu bersedekah fis-sarra'i, dalam kondisi yang lapang, wad-dharra'i, dan sempit. Berarti waktu kita bersedekah kapan? Boleh angkat tangan kanannya. Gini, pokok men, ada yang gini harus gini ya. Seperti siapa? Rasulullah ya. Pokoknya randuwe duit is pokoknya golek-golek sik ya. Kok ora ono. Tadi ya saya lanjutkan ya. Al-Imran 134 ya. Waladina yunfikuna fis sarai wad dharai wal kadhiminal ghaidha, dan menahan amarahnya ya. Wa afina anin nas, jadi memaafkan ya, memberi kontribusi lagi lapang sempit MCI.
Ada aktivitas siap, warung sedekah siap. Apalagi donor darah panggilan, butuh darah siap. Jenengan donor darah sekali itu pahalanya ya Allah akan berikan jenengan seperti menyelamatkan seluruh kehidupan di bumi. Donor darah sekali. Siapa yang belum pernah donor darah? Halo, tepuk orang di sebelah kanan panjenengan. Kok urung tahu toh bro? Dari 10 fadilah donor darah ya, dari 10 fadilah donor darah, 10-10-nya buat kita. 10-10-nya buat kita. Nah, ayo donor darah. Salah satunya jenengan akan cek kesehatan gratis ya, terus cek kesehatan gratis. Jenengan terbebas dari kanker darah insya Allah. Jenengan terbebas dari insya Allah ya ikhtiar untuk mengurangi resiko penyakit jantung. Kemudian mengentengkan kerja liver. Kenapa? Darahnya terus dikeluarkan diganti yang baru, dikeluarkan diganti yang baru. Bayangkan ya, motor nek nggak pernah ganti oli pripun? Wah, wes serak penak belas ya. Nah, tapi kalau kita terus ya sering ganti oli, nah itu nanti kita akan fresh ya. Jantung kita akan enteng. Saya sudah ketemu banyak yang di usia-usia 60, 70, 80 yang rutin donor, yang sudah sampai 100 kali donor, Masya Allah. Di usia 70, 80 tensinya masih oke, tensinya masih bagus. Pandangannya masih oke, nggak ada keriput Pak, bayangkan. Masya Allah. Kenapa? Dia terbiasa regenerasi selnya bagus. Ayo donor darah ya. Lanjut ya. Berarti kapan harus sedekah? Bahasannya ya 24 jam. Ada yang minta kasih, ada yang minta kasih. Oke. Insya Allah yang ke-8 ya, sedekah akan menyelamatkan kita dari api neraka ya. Jagalah diri kalian dari neraka meskipun hanya dengan sedekah setengah biji kurma. Barang siapa yang tidak mendapatkannya, maka ucapkanlah perkataan yang baik. Jadi kalau ada yang minta, berilah. Iya, duwe apa? Jadi jangan sampai menolak. Wah, aku ra duwe. Apalagi kita sedang mumet. Kita lagi mumet. Ada yang minta ke jenengan, minta tolong ke panjenengan. Biasanya kita gimana bilangnya? Aku lagi mumet kok malah. Ada yang bilang begitu enggak? Ada enggak? Kowe rak weruh po rupaku iki lagi. Malah gitu. Padahal Bapak dengan Ibu, ibunya nggak ada. Ibu ada nggak sih di depan? Ada ya? Oh calon ibu ya. Bapak-bapak yang dirahmati Allah ya. Padahal ketika kita tidak punya, ya ada orang yang minta kepada kita, berarti ini sinyal dari Allah untuk jalan solusi buat kita. Tadi nih sedekah dengan setengah biji kurma saja, senilai setengah biji kurma saja itu diperbolehkan. Ini nilainya sangat luar biasa. Apalagi kalau jumlahnya banyak ya. Monggo ya, bismillah ya. Ketika ada yang begini, maka harus begini ya. Tutup mata, tutup telinga, ora usah mikir. Pokoknya cring. Kadang kita sebel nggak ketika ada yang pengemis datang ke rumah kita rutin begitu, atau datang ke toko kita rutin begitu. Sebel nggak jadi? Sebel nggak? Hah? Pernah sebel ya? Dikasih apa enggak? Kadang dikasih, kadang enggak. Kenapa enggak? Enggak punya uang? Kayak gergel ya. Uangnya gimana? Pasang mindset, siapa yang menghadirkan orang itu ke tempat panjenengan? Apakah 2.000, apakah 5.000 itu akan membuat jenengan jatuh miskin? Apakah 2.000, 5.000 itu akan membuat dia kaya raya? Tidak.
Itu hanya ujian dari Allah untuk menguji keikhlasan panjenengan. Pokoknya ada yang begini, boleh sekali lagi? Pokoknya kalau ada yang begini, saya harus begini. Tutup mata, boleh? Tutup telinga. Ora sah mikir. Cring, cring, cring. Ya, sepakat ya. Kenapa? Ini perintahnya Allah. Atau ada orang gila yang datangnya hanya ke rumah jenengan toh, ada nggak? Ada kan? Orang gila itu kadang mintanya sama orang-orang tertentu, betul apa betul? Kira-kira sing ngarah ke wong edan ngeremot itu ke rumah jenengan siapa sih? Siapa? Allah. Dia nggak mau kok dari tetangganya jenengan, maunya sama jenengan. Berarti tugas kita hanya eksekusi saja. Bisa ya? Wah, ini nanti jenengan akan luar biasa ya kalau seperti itu. Kata kunci Bapak dengan Ibu. Bapak-bapak yang dirahmati Allah. Kata kunci tulis ya. Sedekahlah kepada makhluk yang tidak bisa mengucapkan terima kasih kepada panjenengan, maka Allah lah yang akan berterima kasih kepada jenengan. Siapa makhluk yang tidak bisa berterima kasih sama kita? Hewan, tumbuhan, ya, dengan kita nyirami mereka. Ya. Cintailah penduduk bumi, penduduk langit akan mencintaimu. Siapa lagi? Orang gila. Anak-anak, terutama anak yatim, ya, kita berikan. Kemudian yang ke-9, lanjut ya. Sedekah akan mencegah kematian yang buruk atau su'ul khotimah. Bisa nggak kita memastikan ending kita itu husnul khotimah atau su'ul khotimah? Bisa nggak? Bisa nggak? Tidak bisa. Kita hanya bisa mengikhtiarkan dan berdoa. Allah nanti akan menentukan kita su'ul khotimah atau husnul khotimah. Doanya sudah hafal semua? Doa minta husnul khotimah sudah hafal? Ayo. Apa ya hadiahnya? Handphone mau? Ayo gimana doa minta husnul khotimah? Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Ya, boleh ya. Terus ada lagi yang lain. Allahumma tim lana bi husnil khotimah wala tahtim lana bisu'il khotimah. Ya Allah, wafatkan saya dalam kondisi husnul khotimah dan jangan wafatkan saya dalam kondisi su'ul khotimah. Nah, bismillah, sedekah, sesungguhnya sedekah seorang muslim itu dapat menambah umurnya. Maksudnya menambah umurnya apa? Kan umur sudah ditentukan. Tapi kok di sini ada menambah umurnya, maksudnya apa? Menambah keberkahan umurnya. Kita sudah wafat, tapi dengan sedekah kita, kebermanfaatan pahala itu akan terus kita dapatkan. Ya. Dengan apa? Sedekah jariyah. Kemudian sedekah dapat mencegah kematian yang buruk. Allah akan menghilangkan darinya sifat yang sombong, kefakiran, dan sifat bangga pada diri sendiri. Nah, manfaat sedekah itu salah satunya itu. Ya. Jadi monggo terus eksekusi sedekahnya. Kemudian yang ke-10, sedekah menghapus dosa. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Saran saya, karena kita ini terlalu banyak dosa, kita ini para pendosa, betul apa betul? Setiap kali habis terprosok maksiat langsung sedekah.
Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfirud dzunuba illallah. Jadi kalau kita berbuat dosa atau mendolimi diri sendiri, maka langsung ingat Allah. Dengan apa? Eksekusi sedekahnya. Minta ampun kepada Allah. Biar apa? Maksiat ini berhenti di situ. Kenapa? Maksiat yang satu akan mengundang maksiat yang lain. Dosa yang satu akan mengundang dosa yang lain. Kalau ini tidak di-cut, maka ini akan nyambung terus. Maksiat terus. Sehingga apa? Kita jadi ahli maksiat. Tapi kalau kita bisa cut dengan amal soleh, dengan sedekah, ya, bisa sedekah harta, bisa berbuat baik apa, nah ini maka akan meng-cut kemaksiatan tersebut di situ, kemudian digantikan dengan kebaikan. Sebagaimana kemaksiatan tadi, kebaikan yang satu akan menarik kebaikan yang lain. Gitu ya, paham ya? Kemudian yang ke-11 ya. Monggo ini mulai dipraktekkan ya, sedekah subuh ya, setiap hari sampai wafat ya. Rasulullah bersabda, ketika seorang hamba berada di pagi hari, maka ada dua malaikat yang turun dan berdoa ya. Mendoakan, ya Allah berilah ganti kepada yang gemar berinfak, rajin memberi nafkah ya. Jadi kalau kita bersedekah di pagi hari, maka kita akan didoakan malaikat dapat apa? Ganti ya. Kemudian malaikat yang kedua, ya Allah berikanlah kebangkrutan bagi yang enggan bersedekah. Jadi jangan pernah lewatkan pagi panjenengan semua dari bersedekah. Bisa aja? Siapa yang sudah rutin sedekah subuh? Boleh angkat tangan kanannya. Oke. Yang belum? Ya, siap. Sedekah itu tidak harus dengan uang loh ya. Kalau Mas Mul ngajar ngaji tiap pagi, ya itu sudah sedekah. Paham ya? Nah, monggo sedekah pagi itu diincim ya. Latihan dulu. Ketika jenengan sedekah pagi, program bulan September ya, 30 hari. Jenengan mau sedekah pagi berapa? 1.000 per hari, yo siapkan koin 1.000-an kali 30. Ini buat September. Ya. Kalau 2.000 berarti siapkan berapa? 60.000. Kalau 5.000? 300.000. Di pondok-pondok per 5.000-an. Ya. Jadi nanti jenengan setiap pagi itu rano ya alasan, wah rano receh gitu ya. Oke, boleh Pak tepuk orang di sebelah kiri panjenengan? Oh, sebelah kiri. Oke. Saudaraku, saya doakan jenengan pas pagi-pagi ora ketemu receh. Tapi ketemu nih 100.000-an. Saya doakan jenengan ikhlas. Bisa ya? Saya doakan jenengan nanti sedekah paginya 100.000. Amin ya robbal alamin. Berarti nanti jenengan berapa penghasilannya per hari? 100.000 itu. Unlimited ya, Masya Allah. Sedekah subuh sampai wafat. Makanya harus siapkan kenceleng nih. Kalau bisa sih Pak subuhan ya, jenengan eksekusi atau dikenceleng boleh. Lanjut ya. Yang ke-12. Wah, ini sudah game over ini jam 8:30. Sebentar lagi ya. Ini tinggal 1 lembar insya Allah. Yang ke-12 adalah pintu surga untuk yang rajin bersedekah ya. Jadi pintu surga itu ada untuk mujahid ya, itu disiapkan untuk para mujahid, untuk ahli sholat disiapkan untuk ahli sholat, ahli sodako disiapkan pintu ahli sodako, ahli puasa disiapkan pintu ahli puasa. Nah mudah-mudahan kita nanti semuanya pintu surga itu memanggil kita ya, amin ya robbal alamin ya. Yang ke-13 ya, sedekah jariah.
Sedekah jariyah mengalir pahalanya meskipun pemberi sedekah sudah wafat. Hadisnya mengatakan Rasulullah bersabda, jika anak keturunan Adam meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini bisa ke ini ya, berarti ke wakaf ya. Ilmu yang bermanfaat, ya dengan sedekah ilmu di situ. Kemudian anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa sedekah ilmu, sedekah jariyah, kemudian punya anak-anak yang mendoakan kedua orang tuanya. Pangapunten, ini kalau saya boleh bertanya, jangan rata-rata sehari mendoakan orang tua berapa kali? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berapa kali sehari? Habis sholat ya. Sebelum sholat sama habis sholat. Mau berangkat kerja, mau tidur. Keren sekali nih. Berarti tiap sholat juga monggo kalau bisa lebih banyak lebih baik lagi. Habis sebelum sholat dibacakan 3 kali, ba'da sholat 3 kali. Jadikan wasilah untuk jenengan berdoa ya. Pada saat berdoa mintakan orang tua kita ampunan 3 kali. Nah itu afdal sekali untuk wasilah doa. Nah seberapa banyak jenengan pengen didoakan oleh anak kita saat kita sudah wafat, seperti jenengan mendoakan orang tua jenengan saat ini. Kalau jenengan pengen didoakan 5 kali ya berarti kita doakan orang tua kita 5 kali ya, jenengan akan didoakan 5 kali bahkan kurang dari itu. Tapi kalau kita bisa memberikan 50 kali contoh, insya Allah juga anak cucu kita akan meniru hal yang sama. Kemudian yang ke-14 adalah sedekah menenangkan hati ya. Orang yang menafkahkan hartanya di malam dan siang hari secara sembunyi dan terang-terangan, maka mereka akan mendapat pahala di sisi Allah. Jadi sedekah itu kita boleh terang-terangan, boleh sembunyi ya. Asalkan niatnya tetap lillahi ta'ala, untuk Allah saja. Tidak ada kekhawatiran mereka dan tidak pula bersedih hati. Semakin sering jenengan kontribusi ya untuk orang lain, Allah akan membuat hati jenengan semakin tenang ya. Kadang orang nyekel duit we bahagia, apalagi nyekel duit ya. Saya 5 tahun yang silam dengan sekarang ini bedanya bumi dan langit ya. Kalau zaman dulu nyekel uang 1 juta itu sidik banget ya. Sekarang pegang 50.000 wis anteng tentram sejahtera ngono ya. Kalau dulu uang tinggal 1 juta itu wis deg-degan, wis resah gelisah ya. Kenapa kira-kira? Ya Allah membuat seperti itu. Kenapa? Kita sedang nyari dunia ya. Bangun tidur kalau yang difikirkan dunia, maka Allah akan berikan kita rasa tidak pernah cukup terhadap dunia ya. Jadi asal anaknya kurang seperti itu. Tapi insya Allah kalau kita ahli sedekah, kita berkontribusi luar biasa, maka Allah akan berikan kecukupan kepada kita. Kecukupan itu seperti apa? Ya tadi saya ketahui rumangsa cukup. Dulu income besar tapi pengeluarannya jadi sangat besar ya. Contoh anak-anak dulu nek orang belanja ke mall gitu nggak mau ya. Nek beli sepatu neng meleri ngono padha gatelen. Tapi sekarang dengan income yang tidak seperti dulu, wah sekarang nggak mau. Anak saya nggak kenal mall, dua anak saya terakhir nggak kenal mall ya. Kenalnya pasar weleri. Ya mereka bahagia di situ ya. Mobil Karimun, kalau dulu kan mobilnya Alphard ya gede gitu ya. Sekarang Karimun, bayangkan anak 5 naik Karimun kok cukup.
kok bahagia. Kenapa? Ya Allah buat cukup gitu. Nah, orang yang senang sedekah itu kekhawatiran terhadap diri dan kesedihannya itu Allah cabut. Seperti itu. Kemudian yang ke-15, sedekahlah dengan harta yang terbaik. Monggo nanti kalau bisa ya, jenengan ada sebuah kesempatan yang nanti Allah berikan ketika jenengan bersedekah itu sampai jenengan dredeg. Mau ngasihkan itu contoh, Masya Allah kemarin resek-resek masjid dapat wakaf ya, mobil R3 resek-resek masjid. Dokter Hidayat ini Masya Allah ya, dia mewakafkan mobilnya, padahal itu mobil satu-satunya. Keren apa keren banget? Keren apa keren banget? Keren banget. Mobil ini saya wakafkan ya, ikrarnya seminggu yang lalu gitu ya. Tapi saya pinjam dulu ya sampai saya dapat gantinya. Nah, bayangkan dia mewakafkan mobilnya pada saat satu-satunya mobil yang beliau miliki. Alhamdulillah sekarang sudah dapat Innova ya, jauh lebih baik dari R3. Itu ya. Lanjut ya. Kemudian 16 ya, sedekah air minum untuk orang tua yang sudah wafat. Sa'ad bin Ubadah berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal. Apakah aku boleh bersedekah atas namanya? Ya. Jadi tadi yang saya sampaikan, Rasulullah menjawab, iya boleh. Kemudian Sa'ad bertanya lagi, lalu sedekah apa ya Rasulullah yang paling afdal? Jawab Rasulullah, sedekah air atau memberi minum. Jadi kalau bisa sedekah kepada orang yang sudah wafat, satu adalah sedekah air. Sedekah air yang berterusan apa? Bikin sumur. Jadi kalau ada di KMTR ada gerakan wakaf sumur Kendal namanya, kita membuat sumur untuk pondok pesantren, untuk masjid ya. Syukur MCI juga boleh ya, Leren Dugal ya, mengadakan gerakan wakaf sumur. Pokoknya kalau ada masjid, pondok pesantren, musola, dincem sumure. Kenapa? Bikin sumur itu paling 10 juta, tapi pahalanya mengalir setiap saat. Buat wudu, buat mandi, buat cuci, buat MCK, toharoh ya, dapat semua. Sampai kapan? Sampai kapan berarti dapatnya? Iya, sampai sumur itu terus mengalir. Padahal namanya sumur bor itu semakin sering dipakai, debitnya semakin besar. Wah, itu kontribusinya luar biasa. Monggo, ini saya sarankan kepada panjenengan semua, kalau ada sedekah sumur wajib ikut kontribusi. Raketang kira Mas? Raketang 1 juta gitu ya, boleh. Amin ya rabbal alamin. Nek urung ana 1 juta ya 2 juta. Boleh ya? Nah, kalau ada 5 juta. Tapi jangan di handle satu orang, wah jangan. Nanti jadi Utsman bin Affan dia. Di breakdown ya, 1 juta dibagi 10 juta dibagi 100 gitu kan, paling 100 ribuan juga ya. Dengan kontribusi di situ. Bisa nggih? Kemudian yang ke-17, dau mardokum bisodako. Mintalah kesembuhan kepada Allah dengan bersedekah. Boleh tepuk orang di sebelah kanan panjenengan. Saudaraku, hafalkan. Dau mardokum bis sodakoh. Sembuhkan, belilah sakitmu dengan sedekah. Hafal ya. Dau mardokum bi sodakoh. Belilah sakitmu dengan sedekah. Ya. Kebiasaan kita Bapak ini Ibu, kalau sakit biasanya kita yang nyari apa? Yang dicari apa? Obat. Sirik enggak itu? Sirik enggak itu? Pusing langsung golek. Cari apa? Putreng, Paramek dan lain sebagainya. Sirik enggak itu?
Nabi Musa ketika sakit gigi, Allah berikan wahyu untuk mengunyah sebuah rumput. Dikunyahlah rumput itu karena Nabi Musa berdoa, kemudian Allah berikan wahyu kepada beliau, kunyahlah rumput X gitu ya. Dia kunyah itu, sembuh langsung. Kemudian selang waktu berikutnya Nabi Musa sakit gigi, langsung ngunyah rumput yang sama. Orang mari komplain sama Allah. Ya Allah, saya sudah ngunyah rumput yang sama, tapi kok orang mari? Allah berkata bagaimana? Engkau belum berdoa kepadaku. Rumput itu wasilah untuk kesembuhanmu. Kalau aku izinkan sembuh maka akan sembuh, kalau tidak ya tidak akan sembuh. Berarti ketika kita sakit langsung nyari botrek, benar apa salah? Benar apa salah? Salah. Angkat tangan dulu. Ya Allah, terima kasih Engkau berikan saya sakit kepala. Saya mohon petunjuk ya Allah. Apa? Setelah berdoa, kemudian jangan botrek dulu. Yang nomor 2, bacakan Al-Fatihah dulu ya. Bacakan Al-Fatihah dulu, usapkan ya, ru'yah mandiri dulu ya. Kemudian setelah berdoa baca Al-Fatihah, kemudian sakit kepala, berdoa, bacain Al-Fatihah, kemudian beli obat, kemudian ikhtiar, kemudian minum Paramek, kemudian apa Mas? Bisa nggak? Kemudian sembuh bisa nggak? Nah, kan nggak harus Paramek. Kalau Allah sudah sembuhkan dengan ikhtiar Al-Fatihah tadi, bisa nggak? Sangat bisa sekali. Karena Allah yang memberikan penyakit, Allah lah yang menyembuhkan. Nah, kalau belum sembuh, baru sedekah. Setelah sedekah, baru ikhtiar. Gitu aja langkahnya ya. Doa, Al-Fatihah dulu, kemudian sedekah dulu, baru ikhtiar. Kalau doa sudah sembuh ya nggak usah dilanjutkan. Al-Fatihah sembuh ya nggak usah dilanjutkan. Sedekah sudah sembuh nggak usah dilanjutkan. Ada seorang testimoni yang luar biasa, sedekah untuk kesehatan. Mungkin ini sudah masyhur tapi saya harus sampaikan kembali. Seorang di Jazirah Arab ya, sudah sepuh, kena kanker darah stadium 4. Dia sudah kemana-mana kankernya. Sudah divonis sekian bulan meninggal dunia. Kemudian dia ngambil tenaga kerja wanita dari Indonesia. Sudah pernah dengar belum ceritanya? Sudah pernah dengar belum? Oh belum kok Mas. Cuman jenengan tak. Ustaz Salama. Oh iya Ustaz Salama. Didatangkanlah tenaga kerja wanita dari Indonesia, bekerja di situ, kemudian setiap 15 menit pasti ke kamar mandi, dan di kamar mandinya agak lama. Kemudian dipanggillah si pembantu rumah tangga tadi, kamu kok saya lihat sering ke kamar mandi dan agak lama, ngapain? Ternyata dia membuang ASI-nya ya, karena ternyata dia punya anak kecil yang ditinggalkan di Indonesia. Selang 1-2 hari berikutnya, si majikan tadi membelikan tiket pulang ke Indonesia untuk TKW-nya itu. Yang kedua membayar gajinya 2 tahun penuh. Gajinya ya sekitar 5 jutaan ya kalau TKI ya. 5 juta kali 24 berapa itu? 5 juta kali 24. 5 juta kali 20 saja sudah 100. 4 kali berapa? Mas dihitung ya Mas, berapa Mas? 5 juta kali 24. 120 juta kalau nggak salah ya.
120 juta plus tiket ke sini sekitar 10 jutaan lah kurang lebih. Dia sedekah 130 juta rupiah kepada pembantunya tadi. Dia bilang begini, pulanglah kamu ke Indonesia, susuilah anakmu. Ini gajimu 2 tahun, pulanglah. Kalau nanti pengen ke sini ya. Pulang. Seminggu setelah itu kanker darahnya hilang total. Allahu Akbar. Keren apa keren banget? Keren banget. Ya. Monggo sedekah untuk mencegah ya kusta, lepra ya, banyak penyakit. Kemudian yang ke-18 sedekah melunaskan utang di Al-Baqarah 280. Siapa yang punya piutang yang tidak tertagih? Pernah ngutangi orang? Ditagih malah luwih galak dari sing nagih, ada? Pengen cepat balik gak duitnya? Pengen cepat balik gak? Besar apa kecil mas utangnya? Piutangnya? Lumayan ya. Ya. Lembaran merah ya. Ya, cerita saya jadi ibrah mudah-mudahan. Saya pernah ditipu teman saya 80 juta ya. Saya kejar 2 tahun mas, 2 tahun ketemu. Saya nggak kerja 2 tahun, fokus ngejar dia. 2 tahun ketemu wes kere ora ndek apa-apa ya. Duitnya ora ono. Rugi nggak saya 2 tahun? Rugi nggak? Rugi besar ya, itu satu. Yang kedua, kenapa saya kejar? Saya nggak tahu ilmunya. Ternyata di Al-Baqarah 280 ini ilmu yang luar biasa untuk jenengan mempercepat piutang jenengan balik. Caranya bagaimana? Ikhlaskan piutang jenengan ketika orang tersebut tidak mampu bayar. Al-Baqarah 280, jika orang yang berutang kepadamu dalam kesukaran, makalah berilah tangguh, kemudian sampai dia ke lapangan, kemudian kalau tidak ada ke lapangan, menyedekahkan sebagian atau semuanya, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi kalau kita ngelunasin piutang kita, maka dihitung sedekah. Sedekah akan dikembalikan berapa? Wah, 10 kali lipat bahkan lebih. Jadi daripada ngoyak-oyak nagih-nagih ora jelas 10 tahun meneh ya kira-kira ora dibayar gitu ya. Sedekahkan saja, datangi. Bismillah mas, tak ikhlas ke. Apalagi kalau memang dia sedang terpuruk, dia sudah meninggal, wah itu wajib kita ikhlaskan. Bisa aja. Nah, 19 halaman terakhir, kepada siapa kita bersedekah? An-Nisa 36 dan Al-Baqarah 215, isinya hampir sama. Mereka bertanya tentang apa yang mereka infakkan, jawablah, apa saja harta yang kamu infakkan hendaklah diberikan kepada. Sedekah yang pertama adalah untuk siapa? Ibu bapak. Yang kedua kaum kerabat. Kaum kerabat ini siapa? Saudara serahim. Yang ketiga siapa? Anak yatim. Yang keempat adalah orang miskin. Yang kelima orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Kemudian yang terakhir adalah fisabilillah. Jadi grade-nya nomor 1 siapa? Sedekah terbaik adalah untuk orang tua. Jadi kalau beliau kondisi ekonominya memang kurang bagus, maka sedekahlah kepada orang tua. Yang kedua kepada siapa? Saudara serahim, kakak adik, paman yang kerabat dekat kita. Itu sedekah terbaik untuk mereka. Kemudian yang ketiga anak yatim. Syukur yatimnya kakak kita, jadi ponakan kita. Itu keren sekali. Paham sih? Baru ke orang miskin, kemudian tetangga sekitar ya.
Kemudian terakhir yang nomor 20, rahasiakan sedekahmu. Ini Al-Baqarah 271. Jika kamu menampakkan sedekahmu maka itu baik sekali, dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan kamu dari sebagian kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian ini yang harus jadi catatan besar adalah sedekah secara rahasia itu akan menghilangkan atau meredam kemurkaan Allah. Kalau jenengan kepleset bermaksiat yang luar biasa, tutup maksiat itu dengan sedekah rahasia. Jangan sampai ada yang tahu. Bahasanya adalah tangan kanan memberikan, tangan kiri jangan sampai tahu. Biar apa? Allah redam kemurkaan kepada kita. Dan satu lagi, sedekah yang sembunyi-sembunyi atau sampai orang tidak tahu, ini akan mendapat naungan pada yaumil kiamah besok. Ustadz Kamil sudah menceritakan ya, besok di yaumil mahsyar seperti apa ya. Semua heboh, semua bingung ya. Matahari jaraknya berapa? Sejengkal ya. Seberapa Ustadz? Sejengkal ya. Bayangkan matahari segini, keringat kita setinggi apa? Segini ya. Keringat kita sendiri segitu. Nah, orang yang sedekah sembunyi-sembunyi, salah satunya yang nanti akan dapat naungan Allah. Jadi matahari mau sejengkal, kalau kita dinaungi Allah, maka akan dingin seperti di dalam ruang ber-AC. Amin ya Rabbal alamin. Sedekah diam-diam. Kemudian seorang pemimpin yang adil, seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan ibadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya bergantung pada masjid ya. Terus ke masjid, senang resik-resik masjid juga insya Allah. Kemudian dua orang yang mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Seorang laki-laki yang diajak oleh perempuan yang punya kedudukan, punya harta, punya kecantikan untuk berbuat tidak baik gitu ya. Kemudian dia bisa mengatakan saya takut karena Allah. Kemudian terakhir, seorang laki-laki yang mengingat Allah dalam kesendirian lalu mengalirlah air mata dari kedua belah matanya. Ini adalah 7 orang yang akan mendapatkan naungan Allah di yaumil akhir besok. Ini tentang sedekah. Mudah-mudahan bisa menjadi spirit jenengan bersedekah ke depan. Amin ya Rabbal alamin. Tepuk orang sebelah kiri panjenengan. Saudaraku, hari ini sudah paham ilmu tentang sedekah. Ayo kita jadi ahli sedekah, bisa menikmati lezatnya sedekah. Amin ya Rabbal alamin. Semoga Allah wafatkan kita dalam kondisi sedang bersedekah atau beribadah kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Mohon maaf lahir batin kalau ada yang salah. Insyaallah ini nggak ada pertanyaan tinggal praktek mawon ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Saya ada materi yang sebenarnya sudah saya siapkan, tapi kok ini lebih dahsyat ya, yaitu tentang surga ya. Siapa yang pengen kembali ke surganya Allah? Masya Allah. Yang sudah pernah dengar tentang surganya Allah seperti apa? Wah, jenengan kalau nanti di surga gitu ya, lihat burung gitu ya, wah pengen makan burung itu ya, jenengan tinggal gini tuh, burungnya datang sampai sini sudah mateng. Wah keren nggak? Keren apa keren banget? Keren. Sampai sini sudah mateng, tinggal makan. Kita tutup dulu. Mohon maaf lahir batin sekali lagi. Saya kembalikan kepada Pranoto Adicoro ya. Bila taufik wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.